Selamat pagi Bapak dan Ibu, serta saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga pada hari ini Sabtu 3 Januari 2026 bersama saya Julius Yusakranimpi. Mengawali hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 10 ayat 29 hingga 31. Yang demikian bunyinya, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Judul renungan kita pada hari ini adalah Aman di dalam Genggaman Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari terkasih, selamat memasuki dan menghidupi tahun 2026. Saat memasuki tahun yang baru ini, ada perasaan campur aduk, yaitu antara harapan dan kecemasan, dan juga ketakutan. Apa yang akan terjadi dengan ekonomi kita? Bagaimana dengan kesehatan kita? Bagaimana dengan pendidikan kita? Bagaimana dengan masa depan anak-anak kita? Dan masih banyak pertanyaan bagaimana lainnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, konon ada seorang pekerja bangunan yang sedang berada di atas gedung yang sangat tinggi. Dan saat itu ia merasa perlu untuk menyampaikan pesan penting kepada rekannya yang ada di bagian bawah gedung. Namun karena suara mesin yang sangat bising, teriakannya tidak terdengar. Lalu untuk menarik perhatian temannya itu, ia menjatuhkan koin emas agar temannya menengadah. Temannya melihat koin itu, memungutnya dengan gembira, lalu kembali bekerja tanpa melihat ke atas. Ia mencoba lagi dengan koin emas yang lain, namun hasilnya sama. Temannya hanya fokus pada berkat, tanpa menengadah untuk mencari tahu siapa pemberi koin emas itu. Akhirnya pekerja yang di bagian atas gedung itu mengambil sebuah batu kecil dan menjatuhkannya tepat mengenai pundak temannya. Karena merasa sakit, barulah teman yang di bawah gedung itu menengadah ke atas. Pada saat itulah pesan penting bisa disampaikan. Tahun 2026 mungkin akan membawa koin emas berupa keberhasilan, namun mungkin juga ada batu kecil berupa ketidakpastian atau kesulitan. Dalam pandangan kekristenan, semua itu terjadi bukan karena kebetulan, melainkan cara Tuhan agar kita berhenti hanya melihat ke bawah atau pada masalah kita, dan mulai menengadah ke arah Allah kita yang berdaulat. Dan dengan kuasanya, Allah hadir di segala tempat dan menopang langit dan bumi beserta segala makhluk ciptaannya. Ini berarti bahwa tahun 2026 bukanlah sebuah ruang hampa yang liar. Tidak ada satupun peristiwa, baik itu hujan atau kemarau, kesehatan atau sakit, kekayaan atau kemiskinan, yang datang kepada kita karena nasib sial atau kebetulan saja. Semuanya datang dari tangan Allah yang penuh kasih. Banyak orang berpikir secara keliru bahwa kedaulatan Allah membuat manusia menjadi pasif. Justru karena kita tahu Allah memegang kendali atas hari esok, kita bisa melangkah dengan berani di hari ini. Kita tidak perlu tahu apa yang ada di depan sana secara detail, karena kita tahu siapa yang berjalan di samping kita. Seperti seorang anak kecil yang berjalan di hutan gelap, keamanannya bukan karena ia tahu jalan keluar, tetapi karena tangannya digenggam erat oleh ayahnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalani tahun 2026 secara praksis. 3 hal yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama, bersabar. Jika tahun ini membawa tantangan yang berat, ingatlah bahwa Allah sedang bekerja di balik layar untuk membentuk karakter kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita, ia hanya sedang memurnikan kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua adalah bersyukur. Berkat yang kita terima hendaklah tidak membuat kita lupa pada Sang Pemberi.
Setiap keberhasilan di tahun 2026 adalah anugerah murni, bukan karena kehebatan kita. Dan yang ketiga adalah percaya penuh. Kita bisa memiliki keyakinan kokoh bahwa tidak ada satu makhluk pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Masa depan kita aman karena tangan yang memaku salib adalah tangan yang sama yang mengatur jalannya sejarah dunia. Yang perlu kita lakukan adalah hidup dalam ketaatan kepadanya yang berdaulat. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di tahun-tahun yang telah lewat. Hari ini kami berdiri di tahun 2026. Kami mengakui kedaulatan-Mu atas hidup kami. Kami menyerahkan segala ketidakpastian kami, rencana kami, dan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu yang kuat. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak takut. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami ketenangan, bahwa tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepala kami di luar kehendak-Mu. Pimpinlah langkah kami agar setiap hari di tahun ini menjadi persembahan rasa syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang memegang masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat menjalani tahun 2026 dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.